Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan tidak hadir dalam pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di DPR RI. Presiden Jokowi mengaku langsung pulang ke Solo pada 20 Oktober sore usai turun dari kursi kepresidenan RI. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi usai acara peresmian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 8 Oktober, seperti dimuat tribunnews.com. Presiden tidak menceritakan rinci mengenai rencana kegiatan. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV. Pada hari ini kita membahas tentang komen Jokowi kemarin yang mengatakan bahwa kemungkinan tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto ya sebagai presiden terpilih hasil pemilu tahun 2024 kemarin ya. Nah, kita memiliki pengalamannya bahwa dulu ketika SBY terpilih pertama kali menjadi presiden pada pemilu 2004, Megawati juga tidak menghadiri pelantikan SBY ya, karena ada ketidaksukaan Megawati terhadap SBY, di mana Megawati merasa tersakiti oleh SBY yang tidak terbuka kepada Megawati yang waktu itu menjadi presiden incumbent ya, untuk mencalonkan dirinya menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 ya. Dan ketika SBY terpilih sebagai presiden dan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Megawati tidak menghadiri pelantikan SBY Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan langsung ya. Kalau sebelumnya presiden di Indonesia dipilih melalui pemilu yang tidak langsung ya, artinya pemilihan presiden dilakukan oleh MPR ya, dan MPR itu merupakan perwakilan partai politik, juga adalah perwakilan kelompok golongan, dan termasuk juga di dalamnya adalah perwakilan TNI ya. Nah, pemirsa Gorissa dan TV yang kami sayangi, ada implikasi yang cukup serius ya terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan ya tidak menghadiri pelantikan Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober ya yang akan datang. Dan videonya kami cuplikan ya, kami ambil dari Tribun Bekasi ya, dan kami siarkan ulang ya. Nah, interpretasi kita terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi ini, yang pertama kemungkinan ada keretakan ya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo ya. Nah, keretakan ini mungkin disebabkan oleh berbagai hal ya. Yang pertama ya tentu saja terkait dengan Fufu Fafa mungkin ya, kemudian juga terkait dengan demonstrasi ya beberapa waktu yang lalu yang notabene Prabowo dianggap sebagai orang yang tidak suka ya jika ada demonstrasi yang dilakukan secara secara luar biasa, yang notabene berkeinginan untuk menolak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo ya, dan yang berimplikasi kepada pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih ya pada tanggal 20 Oktober ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat apa yang disampaikan oleh Jokowi ini kemungkinan besar hanya ajak belaka ya, hanya sekedar sesuatu yang bersifat basa-basi ya. Jika memang tidak ada keretakan atau tidak ada clash ya di dalam relasi antara
Jokowi dengan Prabowo, maka tentu saja ini hanya bersifat basa-basi ya, hanya bersifat jok aja, sekedar apa, mencairkan suasana di depan wartawan ya. Pada hakikatnya kemungkinan Jokowi bisa menghadiri ya, dan akan mengikuti pelantikannya jika dengan catatannya tidak ada konflik, tidak ada keretakan ya dalam relasi antara Jokowi dengan Prabowo ini ya. Tetapi yang ketiga, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi ini memiliki makna yang sangat luas ya. Makna yang luas itu mungkin saja terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo ya. Mungkin saja pesan-pesan penting itu terkait dengan transisi pemerintahan atau keberlanjutan pemerintahan pasca Jokowi ya, mungkin dengan berbagai macam tantangan, terutama misalnya terkait dengan IKN ya, Ibu Kota Nusantara ya, yang sampai dengan saat ini kepresnya ya belum dibuat oleh pemerintahan Jokowi, dan dalam 2 hari kemarin ya Presiden Jokowi mengatakan bahwa kepres terkait dengan pengalihannya ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu akan dibuat oleh pemerintahan Prabowo ya. Nah, dari apa yang kita lihat di berbagai media ya, dan dari bacaan-bacaan yang kita lakukan ya melalui berbagai macam berita ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika Jokowi tidak menghadiri pelantikan dari Prabowo Subianto selaku presiden terpilih dalam pemilu 2024, maka itu berarti bahwa percakapan, kemudian dialog ya, atau mungkin juga kompromi-kompromi yang mereka bangun di belakang layar ya, terkait dengan transisi dan keberlanjutan pemerintahan, mungkin tidak mencapai konsensus ya. Dalam pengertian yang pertama, ya Prabowo barangkali orang yang teguh ya, dengan prinsip-prinsipnya ya, dengan otonominya ya. Kalau bahasa di politik itu ya disebut dengan otonomi negara, kadang-kadang itu terlepas dari otonomi individu ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa di dalam konteks ini, Prabowo memiliki otonomi yang cukup luas ya, cukup kuat ya, atau kemampuan untuk melakukan semuanya berdasarkan kajian dan juga berdasarkan cara baca Prabowo sendiri ya, terkait dengan keberlanjutan pemerintahan dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo di masa-masa awal pemerintahannya, yang barangkali di sini ya di dalam hatinya beliau mengatakan bahwa saya bukan orang yang mudah untuk didikte ya, saya bukan orang yang mudah untuk diatur-atur, saya bukan orang yang mudah untuk dikendalikan ya, tetapi ada rute sendiri yang dibuat oleh Prabowo, di mana rute ini sangat berbeda dengan rute yang dibuat oleh Jokowi ya, atau dikte-dikte yang dilakukan oleh Jokowi di belakang layar, barangkali bisa jadi ya kebanyakan tidak diterima atau tidak dikehendaki oleh Prabowo ya. Ini jika Jokowi tidak menghadiri pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober ya. Nah, tetapi kalau Jokowi tetap menghadiri pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober, itu berarti kompromi, konsensus, kemudian juga dialog ya, dan juga formasi-formasi kepentingan yang mereka bangun di belakang layar yang tidak muncul ke publik, yaitu bisa dikatakan mencapai kesepakatan ya, mencapai konsensus ya, tidak ada pertentangan, tidak ada clash ya yang menimbulkan keretakan ya, atau bisa juga dibaca sebagai Prabowo mengikuti haluan yang didiktum ya, dibuat oleh Jokowi, kemudian juga Prabowo tidak memiliki otonomi, Prabowo mengikuti rute yang sudah dibuat oleh Jokowi ya, atau mengikuti panduannya, termasuk misalnya
panduan Jokowi supaya Prabowo nanti setelah menjabat itu bisa mengambil keputusan presiden terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang pemindahan ibu kota negara. Nah, pada 3 poin ini kita hendak mengatakan bahwa kita memiliki pengalamannya, di mana memang secara konstitusional ya tidak ada keharusan bagi seorang presiden yang sudah berakhir masa jabatannya untuk mengikuti pelantikan presiden terpilih ya. Misalnya kita belajar dari pengalaman bagaimana Megawati tidak menghadiri pelantikan SBY sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober tahun 2004 ya. Dan tentu saja sebagaimana pemirsa Gori Sadam TV ketahui, relasi antara Megawati dan SBY sekarang adalah relasi yang penuh dengan ketegangannya, belum menciptakan atau belum mencapai harmoni ya. Dan tentu saja ini bukan pembelajaran yang baik untuk Indonesia, terutama untuk generasi yang akan datang ya, untuk presiden-presiden sesudahnya ya. Tetapi ini adalah pelajaran yang kurang baik ya, kurang bijak ya. Sehingga kita ingin mengatakan bahwa bagaimanapun ya relasi yang dibangun atau yang dibentuk oleh presiden yang terpilih dengan presiden yang masa jabatannya telah berakhir itu perlu mencapai keharmonian ya, mencapai kedamaian, mencapai konsensus ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya bahwa kepemimpinan Indonesia itu adalah kepemimpinan yang lebih bisa membawa Indonesia ke arah harmoni, ke arah kedamaiannya yang bisa dipelajari dari para pemimpinnya, para presidennya ya. Demikian saja pemirsa Gori Sadam TV. Jika Anda suka dengan video-video Gori Sadam TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda ya. Ceritakan kepada mereka bahwa menonton Gori Sadam TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih. Kalau